Halo, nama aku Isanul Awab dengan NIM akhir 029. Halo, nama aku Michael dengan NIM akhir 024. Halo, nama aku Olivia dengan NIM akhir 292. Halo, nama aku Raquel dengan NIM akhir 294. Halo, nama aku Sisi dengan NIM akhir 118. Halo. 9. Di balik pesatnya pembangunan dan statusnya sebagai surga ekonomi kreatif, Kota Bandung ini menyembunyikan ironi yang nyata. Bayangkan ketika realisasi investasi ini menyentuh angka yang sangat fantastis yaitu 10,16 triliun rupiah. Namun banyak banget pelaku UMKM ini yang masih tertekan oleh biaya sewa di tengah kota dan yang perlahan-lahan mereka juga tersingkir ke pinggiran. Nah, berangkat dari realita tersebut, selamat siang rekan-rekan, saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang strategi pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan inklusif melalui kacamata ekonomi regional. Nah, secara data, kekuatan ekonomi Bandung ini memang sangat menjanjikan. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan naik dari 4,99% di tahun 2024 menjadi 5,29% di tahun 2025. Jumlah pelaku ekonomi kreatif juga meningkat secara pesat, yaitu mencapai 68.000 lebih pelaku. Nah, namun kerentanan wilayah ini juga nggak bisa diabaikan gitu saja karena pertumbuhan ini terbukti ini belum inklusif. Nah, tingkat pengangguran terbuka juga masih tergolong tinggi di angka 7,22%. Nah, per Agustus 2025, Gini rasionya juga masih tertahan di level 0,42%. Yang mana ketimpangan ini membuktikan bahwa ekosistem bisnis di Bandung masih rentan dikuasai oleh penguasa bermodal besar. Nah, untuk merespon masalah tersebut itu kita perlu menganalisis struktur produk domestik regional bruto atau biasa disebut PDRB dari Kota Bandung. Berdasarkan proyeksi tahun 2025, PDRB di Kota Bandung sendiri telah mencapai 403,9 triliun rupiah. Nah, perekonomian saat ini itu telah mengalami transformasi struktural secara nyata dan didominasi oleh sektor jasa. 3 kontributor terbesar adalah sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 26,7%, industri pengolahan sebesar 17,28%, dan informasi dan komunikasi sebesar 14,2%. Mengacu pada data tadi, kami itu telah menentukan 3 sektor prioritas pembangunan yang berpotensi besar menyerap tenaga kerja di kemudian hari, teman-teman. Yang pertama ada ekonomi kreatif digital. Nah, ekonomi kreatif digital ini kita khususkan kepada subsektornya kayak kria dan fashion. Yang kedua adalah perdagangan eceran yang menjadi basis bagi puluhan ribu UMKM yang ada di Bandung. Yang terakhir, yang ketiga adalah gastronomi berkelanjutan. Nah, yang ini tuh saling mendukung dengan operasional sektor wisata daerah Bandung. Agar 3 sektor tersebut bisa berkembang secara inklusif, kami bisa menawarkan 3 program kebijakan pemerintah daerah. Yang pertama, yaitu adanya penyediaan platform lokal equity crowdfunding. Kita bisa melihat bahwa postur APBD Kota Bandung pada tahun 2025 disahkan sebesar 7,8 triliun. Angka ini memang memiliki keterbatasan ruang fiskal untuk dapat menyuntikkan modalnya kepada UMKM di seluruh Kota Bandung. Tapi di sisi lain, ada nilai investasi yang cukup besar, tapi lebih banyak masuk ke dalam korporasi. Dan dengan adanya peluang dan juga kelemahan ini, kita bisa memanfaatkan peluang untuk menutupi kelemahan ini sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan adanya fasilitas sistem murni dana ataupun crowdfunding, di mana masyarakat dan juga investor lokal bisa mengandalkan modalnya kepada UMKM potensial agar UMKM tersebut dapat mendapatkan suntikan dana tanpa harus dibebani oleh bunga yang tinggi. Program kebijakan yang kedua adalah integrasi rantai pasok melalui UMKM Center. Pada saat ini, pemerintah Kota Bandung merencanakan penyediaan fasilitas UMKM Center ini di 30 kecamatan yang berbeda. Langkah desentralisasinya cukup tepat, khususnya bagi para pelaku UMKM yang tidak mampu membayar sewa komersial yang ada di pusat kota. Akan tetapi, fungsi dari program ini harus dimaksimalkan dengan sistem pendataan yang terintegrasi dan juga terpusat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun rantai pasok antar kecamatan. Sebagai contoh, salah satu sentra UMKM fashion di kecamatan itu bahan bakunya dipasok dari kecamatan lainnya melalui pendataan dari UMKM Center. Hal ini membuat biaya distribusi logistiknya jadi lebih murah dan juga perputaran uang antar UMKM ini lebih efisien. Program kebijakan ketiga adalah kolaborasi akademis atau inovasi triple helix. Nah, sejalan dengan dorongan dari para akademisi, UMKM harus terus melakukan inovasi agar dapat naik kelas. Pemerintah kota harus mewajibkan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang tersebar di Bandung untuk mengadakan program pendampingan secara gratis. Mahasiswa dan dosen dapat membantu pelaku UMKM dalam hal riset, pemasaran digital, serta pembenaran
manajemen secara berkala di 30 fasilitas UMKM Center. Nah, sebagai kesimpulan, pemberdayaan hampir 69.000 pelaku ekonomi kreatif merupakan jalan keluar untuk menekan ketimpangan ekonomi di Bandung melalui desentralisasi fasilitas di 30 kecamatan, pembiayaan permodalan partisipatif, serta pendampingan langsung oleh akademisi. Kewirausahaan yang inklusif pasti dapat terjadi. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.